Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswedi, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Sidenren Rapa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang refleksi diri terhadap pemikiran dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau berpendapat bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Artinya bahwa pendidikan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia sejak ia lahir. Menurut beliau juga bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai seorang pendidik. Nah, anak-anak itu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sebagai benda hidup, kemudian sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri-sendiri. Nah, demikianlah pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangat besar. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk memajukan dan menumbuhkan tubuh anak, pikiran anak, serta budi pekerti dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Nah, dalam hal ini ada 3 proses yang diharapkan terjadi pada manusia. Yang pertama, proses pembelajaran manusia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh. Nah, di mana di sini bukan semata sehat jasmani secara jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran manusia yang maju pikirannya. Maksudnya bahwa cerdas kognitif, kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Nah, proses yang ketiga adalah proses pembelajaran manusia yang berbudi pekerti. Maksudnya bahwa memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Jadi, budi pekerti di sini maksudnya istilahnya mengcover perkataan, sikap, atau tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Selanjutnya, yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan. Nah, di sini ada 2 upaya. Yang pertama, memerdekakan aspek lahiriah, kemudian aspek batinia manusia. Makna memerdekakan lahiriah di sini bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan eksistensinya secara fisik. Kemudian yang kedua adalah kemerdekaan batinia, yakni membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki intelektual, eksistensial, dan sosial sebagai anggota masyarakat, di mana itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri seseorang. Untuk itu, upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batinia manusia.
baik sebagai makhluk individual maupun sebagai masyarakat dan warga dunia. Nah, yang terakhir adalah dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan di sekolah adalah ada 5. Yang pertama, melalui tindakan nyata seperti memfasilitasi sarana dan pembiasaan literasi. Kemudian yang kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk anak. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, menghargai keunikan pada peserta didik, memberikan contoh, memberikan semangat, memberikan dukungan, motivasi, serta selalu mendorong untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena kehidupan ini perlu belajar. Dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.